Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala asrin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad faza. Bapak-bapak yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan saudara sekalian dimanapun berada, marilah kita lanjutkan lagi pengajian kita membaca Al-Quran Karim. Hari ini masih surat Al-An'am dan kita mulai dari ayat 18. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Radina billahi rabba wa bil islami dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulullah fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Inna Allah mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa liman lahu kullu shay'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila jami'an silsilatul qadiriyyah wa nusallimu sirran. Wajabatul rusul sallallahu alaihi wa sallam Syekh Muhammad Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa tasawwur sir. Wa sinsiat musyidul hidayah. Wa masya Allah mubarak bin Muhammad wa rasulullah sahibu wa tajid bin Muhammad Syekh Muhammad Abdul Rasul al-Qadi Sabani radhiyallahu anhu. Kullu shay'in lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa inna rahim khususan Syekhuna Mukarram Abdullah bin Muhammad wa kiai Sayyid Nusra wa Abdullah bin Sayyidi wa Haji Abdul Rahman wa Haji Muslim bin Rahman wa Haji Ibu Sidrah bin Yazid. ثم لله آبائنا وأمهاتنا ورجال المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم كل شيء لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Rabbi yassir li yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ilahi anta usuli ridha wa qulubi a'tini mahabbataka wa a'tini mahabbat. Mari kita buka lagi Al-Quran Al-Karim surat Al-An'am surat ke-6 ayat 18 halaman 99. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwa
الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلهًا أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Sampai ayat 21. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita banyak puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menggerakkan hati kita, qalb kita sampai dengan Masjid Al-Istiqomah ini dengan salat subuh berjamaah, berzikir dan sekarang duduk sampai dengan waktu isyraq, waktu matahari terbit. Kita membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah turunkan pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membacakan lagi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan telah dibacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian paham isinya, mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa mengamalkan, melestarikan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mulai surat Al-An'am dari ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Allah lah yang maha kuasa, Allah yang sebagai maha pengatur atas hamba-hambanya, wa huwal hakimul khabir, dan Allah yang maha bijaksana dan mengetahui segala apa yang telah berbuat hamba-hambanya. Jadi menunjukkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang maha melakukan, tidak ada yang sesuatu maha yang tinggi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di atas hamba-hambanya kita tidak ada apa-apanya,
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia juga wal hakim, dia Allah Subhanahu namanya maha bijaksana, al-khabir, yang mengetahui segala apa yang kita utarakan atau yang kita simpan hati atau kita ucapkan atau terlisan dan tersirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya Allah akan memberikan informasi kepada kita bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu tidak ada yang percaya. Kaum musyrik itu tidak percaya, tidak mau percayai dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena mereka membantah, apa dalilnya, apa hukumnya kamu berkata itu, kata mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentang kenabiannya dan kerasulannya. Allah memulai ayatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menyanggah kaum musyrikin yang tidak mau beriman pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul, katakanlah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu syai'in akbaru syahadah, qulillah syahidun baini wa bainakum. Siapa saja yang kuat, yang paling sempurna syahadatnya, saksinya, kata Allah, katakanlah qul, katakan ya Rasulullah, Allah syahidun baini wa bainakum, jadi saksi, kata Rasulullah, antaraku dan di antara kalian. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Rasulullah SAW makhluk yang mulia bahwa Allah lah saksi yang paling kuat atas kenabian kerasulanmu, karena dia adalah pencipta langit dan bumi, dan dia adalah saksi yang pertama menjadi saksi yang menguatkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan sebagai Nabi. Alhamdulillah. Jadi kita diibaratkan, diinformasikan bahwa Allah lah saksi bahwa tentang kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidun menjadi saksi baini, antara aku wa bainakum, dan di antara kalian. Apa saksinya? Buktinya Allah jelaskan selanjutnya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balagh. Aku telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang diturunkannya Al-Quran ini, supaya kalian menjadi peringatan bagi kalian bihi, dengan Al-Quran ini, wa man balagh, dan siapa saja yang telah ikut tahu tentang Al-Quran ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, dan setelah wahyu dibacakan maka tersiratnya, terbukulah maka Al-Quranul Karim yang mulia ini menjadi mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saksi ini setelah kita baca hari ini di tanggal 17 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, atau hari ini adalah tanggal 25 Mei 2024. Kita jadi saksi juga bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul. Maka tadi ini ucapan kepada kita telah bersaksi radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasulullah. Aku telah ridho engkau Allah Tuhan kami dan Islam agama kami, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabiku di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Maka diucapkan setiap ini radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita telah bersaksi, Allah telah bersaksi, dan kita juga telah bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diwahyu dan dengan Al-Quran ini
Al-Quran ini apa? Li'unzirakum, sebagai tanda peringatan bagi kalian, bagi siapa saja yang tidak mau ikut dengan Al-Quran Karim, nanti disiksa oleh Allah SWT, azab nanti di yaumil kiamah nanti. Wa man, dan juga siapa saja memberi peringatan kepada yang sampai Al-Quran kepadanya sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi akan memberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah sampai dan membaca Al-Quran. Kemudian Allah lanjutkan, "A'innakum la tashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra qul la asyhadu." Maka siapakah yang telah bersaksi bahwa sesungguhnya selain Allah itu adalah Tuhan yang lain? Qul, katakanlah, la asyhadu, saya tidak bersaksi kalau Allah itu ada Tuhan yang lain, Tuhan yang lain yang kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada yang seperti itu, qul, katakan, asyhadu, saya tidak bersaksi kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pentinglah bagi kita membaca syahadat yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari. Kita senantiasa bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku juga bersaksi tidak ada Rasul, tidak asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Rasul kecuali, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebagai implementasi dari syahadat kita baca asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku berjanji bahwa tidak Tuhan selain Allah. Maka untuk mengamankan syahadat kita, maka berzikir dalam kalimat syahadat itu bukan asyhadu berarti kita, tapi berzikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab kita dalam hati kita tidak ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi ini mengingatkan kita kepada kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan selanjutnya, qul innama huwa ilahun wahidun wa innani bari'um mimma tusyrikun. Katakanlah sesungguhnya dia adalah ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa, wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku terlepas dari apa-apa yang kalian persekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, coba katakan kepada mereka, Allah adalah ilahun wahidun, Tuhan yang Maha Esa, dari sifatnya, dari zatnya, dari namanya, semuanya satu. Tidak ada yang kita menyembah kecuali ilahun wahidun, yaitu Tuhan yang satu, hanya Maha Esa. Alhamdulillah. Dan ingatan juga di dalam surat kita baca Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah adalah Maha Esa. Jadi itulah pernyataan ikhlas kita tentang ketuhanan kita. Tidak ada yang Tuhan yang kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jelaskan juga di ayat 20, siapa saja yang sudah mengenal Rasulullah SAW sebelum Rasulullah SAW dilahirkan, Allah jelaskan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, ya'rifunahu, mereka telah mengenal huknya kepada Allah dan mengenal kanjeng Nabi Muhammad SAW, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana dia telah mengenal anak-anak mereka. Jadi dulu sebelum panggilan Muhammad SAW dilahirkan, Allah berikan kitab-kitab sebelumnya, kitab Zabur, kemudian Injil. Di situ ada informasi-informasi
tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nabi terakhir yang Allah turunkan kepadanya. Di kitab-kitab itu, kitab Taurat dan Injil, telah diinformasikan nanti akan kedatangan seorang nabi, seorang rasul penutup para nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu Allah jelaskan, Allah telah berikan kepada mereka Alkitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, yang telah dia mempelajarinya, dia telah mengenal Allah dan mengenal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Jadi Allah telah berikan kepada mereka informasi tentang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikata setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, mereka tidak beriman dan tidak mengakui adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh potensi akal dan pikirannya diberikan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dipergunakan sebagaimana mestinya. Jadi dia tidak mau mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan, alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Orang-orang yang rugi di antara kalian adalah mereka adalah tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah berikan kepada mereka informasi, yaitu orang-orang yang berugi di antara kalian, yaitu mereka tidak beriman, tidak dipergunakan potensi akal pikirannya ketika ada wahyu, ketika ada Al-Quran, dan ketika ada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia tidak beriman. Maka Allah SWT, dia adalah orang-orang yang rugi di dunia wal akhirah. Di dunia juga rugi, di akhirat nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak-bapak yang berharap dan saudara dimanapun berada, kalau kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada tempat lagi nanti pada saat kita meninggal dunia, dikubur sendirian, dan sampai kapanpun tidak akan merasakan nikmatnya dahaga minum, tapi sebaliknya diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ketika Nabi Adam akan diturunkan ke muka bumi, Allah berpesan kepada Nabi Adam dalam surat Al-Baqarah yang sampai kita baca, kita sedang biasa baca Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Aku berpesan padamu ya Adam, fa imma ya'tiyanakum, apabila datang kepada kamu mimpi dari aku hudan, yaitu hidayah Al-Quran dan juga para nabi dan rasul, faman tabi'a hudaya, barang siapa mengikuti hidayahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka nanti pada saat pulang ke akhirat tidak ada rasa khawatir dan tidak akan bersedih hati pada saat nanti pulang ke kampung akhirat nanti. Tapi sebaliknya ingat, walladzina kafaru kazzabu bi ayatina, dan barang siapa orang-orang yang kafir, orang yang kufur dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan juga wa kazzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, yaitu ayat Al-Qur'an Al-Karim, ulaika ashabun nar, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan menjadi penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka akan kekal di neraka nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi pada saat nanti meninggal dunia, itulah pembukanya azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan ada lagi merasakan nikmatnya nanti, karena mereka sudah ashabun nar,
telah digolongkan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillah. Hum biha khalidun. Mereka akan kekal di dalam neraka. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, ayah kita, pada saat sebelum diturunkan ke muka bumi ini. Maka oleh sebab itu kita sudah beragama Islam, alhamdulillah. Makanya diawali pengajian ini dengan bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun ya Allah, hatur nuhun. Allah telah memberikan kepada kami kenikmatan beriman, iman di dada, iman masih ada di dada, Islam juga masih ada di dada kami, dan alhamdulillah mudah-mudahan kau berikan ihsan kepada kami. Itu adalah perwujudan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita sedang mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang diberikan Allah Subhanahu informasi. Jadi orang yang rugi adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat sekarang di YouTube saja atau di media sosial, masya Allah, orang ahli kubur yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bukannya terbakar, di dalamnya sudah terbakar. Rohnya sudah dipanggil, ditanya kenapa kamu tidak beriman? Saya tidak beriman, tapi sekarang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kelihatan apinya, tapi membakar seluruh tubuhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kaziban aw kadzdzaba bi ayatihi. Siapa saja dan siapa yang zalim, berbuat aniaya, yang paling aniaya terhadap apa-apa yang telah Allah turunkan, yang Allah berikan pada mereka, tapi mereka berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala. Aw kadzdzaba bi ayati, dan juga dia berdusta, mendustai bi ayati, ayat-ayat kami. Itulah siapa, kata Allah SWT, siapa yang berbuat zalim kecuali orang-orang yang selalu berbohong atas nama Allah dan berbuat dosa, berbohong atas nama ayat-ayat kami. Na'udzubillah subhanahu. Kemudian Allah melanjutkan, innahu la yuflihuz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, tidak akan mendapat pertolongan, kebahagiaan, keberuntungan bagi orang-orang yang zalim, yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berkeberuntungan, tidak akan untung orang-orang yang zalim. Tapi kita senantiasa diingatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para muazzin. Senantiasa 5 kali sehari semalam kita mendengarkan hayya 'alal falah. Ayo, kata Allah SWT, mereka menyambut kemenangan, keberuntungan. Kita jawab, la haula wala quwwata illa billah. Tapi kami selalu ditambahi dengan doa, Allahumma muflihin, Allahumma jalla muflihin, ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mendapat kemenangan, keberuntungan. Itu pada saat ajal berkumandang hayya 'alal falah, ditambahi Allahumma jalla muflihin, ya Allah, jadikan orang-orang yang mendapat kemenangan. Jadi itulah kata Allah Subhanahu wa taala, memberikan informasi bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang zalim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu sebetulnya zalim. Tidak, alhamdulillah, subhanahu subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin. Atur ya Allah, atur Nabi Muhammad SAW memberikan informasi ini dalam Al-Quran, sehingga kita nanti hidup kita jangan jadi orang zalim, jangan orang yang musyrik, tapi jadilah menjadi orang yang beriman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadri khairi wa sharri min Allah ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada
malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, dan beriman kepada hari akhir, dan juga beriman yang terakhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk yang disebut itulah rukun iman. Alhamdulillah. Oleh sebab itu, pada saat kita meninggal dunia, kita selalu berdoa mudah-mudahan almarhum diterima iman Islamnya, tapi kurang ada yang kurang ihsannya. Jadi kalau yang meninggal mudah-mudahan merasakan meninggal dunia, mudah-mudahan almarhum diterima iman Islam dan ihsannya, bukan diterima zolimnya. Nauzubillah, subhana nauzubillah. Oleh itu, mumpung masih ada waktu, mumpung masih sempat, mumpung masih diberi kehidupan Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah hari ini ada untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jadikan adalah hari terbaik dibandingkan hari-hari sebelumnya, dan hari esok belum tiba, maka sebab itu hari ini adalah hari terakhir kita. Oleh itu kita bergunakan dengan beribadah Allah Subhanahu wa taala, bisa memakai pakaian yang bagus, makan yang enak, kemudian tidur yang nyenyak, dan zikir yang banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala supaya kita terus beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu saja Bapak-bapak dan saudara sekalian yang hari ini dapat sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk telinga saya dan juga telinga Bapak-bapak dan saudara sekalian dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Insyaallah kita Sabtu depan kita akan lanjutkan di ayat 22 surat Al-An'am. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaring sakit. Ayah, ibu, kakak, adik, om, paman, tante yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang tempat-tempat yang lain, kita doakan dengan keberkahan Al-Fatihah, mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatannya paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah beri kesabaran, beri ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan putra-putri kita, anak cucu kita, seluruh keturunan kita dijadikan hamba-hamba yang soleh, yang senantiasa beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa terus mendoakan orang tuanya. Bagi yang sedang duduk di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, mudah-mudahan Allah sukseskan dalam ilmunya dan sukseskan meraih cita-citanya. Bagi yang belum mendapat pekerjaan setelah lulus, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan takdir dapat memperoleh pekerjaan yang terbaik yang sesuai dengan syariat agama Islam dan syariat Nabi Muhammad SAW. Bagi yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan diberi kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan, Allah sempurnakan pada saat melahirkan, dan diberikan bayi-bayi sehat, ibu
senantiasa dengan karunia dan mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang saleh salehah yang taat pada Allah dan Rasulnya dan senantiasa terus beribadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan usia dunia kita, disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dihasilkan seluruh maksud baik kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita memohon Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan masa ilmu ini, mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Dengan Fatihah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anna yu'mini a'malu masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal muhsinina wal muhsinat al-ahya minhum wal amwat wa tabi'in wa bainahum bil khairat. Rabbi bil baraham wa rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ja'alna mimman salahum min zurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa alaina islam kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana anzilna munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa sabbir aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana qul bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Allah mengijabah dan mengabulkan seluruh permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak-bapak sekalian yang kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah.